Bagi para anak-anak muda yang menonton dan menemukan video ini, saya yakin Anda pasti punya motivasi yang tinggi untuk memiliki mobil pertama Anda sebelum usia 30 tahun. Video ini akan membahas tuntas dari A sampai Z bagaimana Anda bisa memiliki mobil pertama di bawah usia 30 tahun tanpa warisan dari orang tua dan Anda bisa ciptakan secara Anda sendiri. Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Nah, di video kali ini tentu menjadi semua impian anak muda manapun di seluruh Indonesia. Saya pengen punya mobil yang pertama. Mungkin Anda saat ini sudah punya motor yang pertama. Atau mungkin Anda saat ini bercita-cita pengen punya iPhone yang pertama. Tidak salah itu semua. Video ini saya akan membahas tuntas bagaimana Anda bisa memiliki mobil pertama Anda dalam waktu 3 tahun atau kurang. Asumsi mobil yang dibeli adalah harganya sekitar 100-110 juta. Dan yang ketiga adalah Anda bisa membeli hanya dengan income Anda 4 juta rupiah satu bulan. Nah, di sini saya akan konversikan bagaimana Anda bisa malak dengan uang jajan dan uang yang Anda anggap foya-foya itu. Bahkan Anda mungkin bisa bilang uang rokok lah. 4 juta rupiah satu bulan Anda bisa dapatkan mobil dalam waktu 3 tahun. Jadi kita yang pertama tipsnya adalah jangan lupa CSG. Nah, kita lihat CSG ini apa. Pertama, C yang pertama adalah cash. Anda harus kumpulkan cash itu sama dengan 30 juta dalam waktu 3 tahun. Terus Anda berkata, loh Pak, untuk apa 30 juta dalam waktu 3 tahun? 30 juta itu adalah nanti akan digunakan sebagai DP mobil. Karena mobil 100 juta itu DP harus 30%. Nah, DP 30% itu didapat dari mana? Didapat dari uang 30 juta yang Anda kumpulkan dalam waktu 3 tahun. Terus Anda berkata, Pak, caranya gimana ngumpulkan 30 juta dalam waktu 3 tahun? Yang tadi Bapak bilang hanya dengan menggunakan uang receh. Menurut Bapak tadi hanya bilang dengan uang foya-foya atau uang rokok. Inilah tips yang kedua, yaitu Anda harus punya disiplin yang namanya S. S ini yang disebut dengan nama saving. Ya, saving ini sama dengan 1 juta rupiah per bulan. Loh, kok bisa Pak? Nah, kebanyakan kalau Anda sandwich generation, Anda menghidupi orang tua, dan Anda sudah menikah, maka problemnya adalah Anda pasti dianggap gaji Anda 4 juta. Ketika orang tua Anda sudah tidak berpenghasilan, seolah-olah mereka tahu bahwa gaji Anda 4 juta. Akhirnya ketika orang tua tahu gaji Anda 4 juta, maka Anda sudah tidak bisa lagi punya impian untuk punya mobil. Kenapa? Karena di mata orang tua gaji Anda 4 juta. Jadi saran saya, bukan saya mengajarkan Anda untuk berbohong, saya juga sudah pernah mengajarkan itu di video-video saya sebelumnya. Lebih baik Anda sampaikan aja, Anda punya gaji 3 juta satu bulan. Loh, untuk apa 1 juta? Karena 1 juta itu adalah yang saya selalu bilang dana darurat, dana persiapan Anda untuk memiliki mobil. Karena seringkali kalau kita ngomong apa adanya, income kita apa adanya sama orang tua kita, besar kemungkinan uang itu akan habis disedot oleh keperluan orang tua sana sini. Kemudian ketika Anda bisa saving 1 juta per bulan, dari mana? Nah, biasanya kalau Anda single seorang diri 4 juta harusnya Anda cukup. Let's say Anda tinggal seorang diri di kota besar, menurut saya masih cukup. Ya, apalagi Anda tinggalnya di mes, di asrama, makan dalam, gaji 4 juta itu is more than enough. Kalaupun Anda hari ini makan satu hari katakanlah 2 atau 3 kali, Anda asal makan yang normal-normal aja, menurut saya gaji 4 juta itu masih lebih dari cukup. Ingat, saya selalu bilang di konten saya menabung yang sudah pernah saya buat 7-8 tahun yang lalu. Uang itu kalau nggak segera di-saving, nggak segera diselamatkan, maka uang itu akan menguap begitu saja. Ketika uang itu menguap begitu saja, maka seketika uang itu akan habis demikian. Ketika uang itu habis, maka sebetulnya sampai berapapun Anda akan kurang. Gaji Anda dinaikkan pun juga akan tetap kurang. Anda katakanlah sekarang 4 juta cukup, nanti Anda sudah berumah tangga, Anda punya istri tidak bekerja, sudah pasti income Anda dibagi 2. Syukur-syukur kalau istri bekerja. Ketika Anda sudah punya seorang anak, itu tanggungan akan lebih. Yang selalu saya tadi bilang, itu bermula dari uang receh, uang jajan, uang yang sebetulnya Anda bisa nggak Anda pakai. Dan itu Anda komitmenkan untuk 1 juta per bulan dan tidak boleh dipakai. Dan tipsnya bagaimana? Ini tipsnya, pisah rekening. Nah, rekening itu yang harus Anda rekening tabung dan uang itu tidak Anda pakai.
Anda sudah anggap uang itu hilang. Jadi dengan kata lain, pay me first, saya selalu bilang. Bayar dirimu sendiri dulu. Setiap 1 bulan mau ada hutang apapun, 1 juta harus dikunci. Gajian 1 juta langsung disisihkan, bukan disisahkan. Ya, jadi ulangi kata-kata saya, 1 juta langsung disisihkan, bukan disisahkan. Nah, ketika saving itu sudah terjadi 1 juta per bulan, maka 1 tahun Anda akan mendapatkan 12 juta. Ketika Anda dapat 12 juta, maka dalam waktu 3 tahun Anda akan mendapatkan 36 juta. Nah, ketika Anda sudah dapat 36 juta per 3 tahun, secara nggak langsung, cash yang pertama ini sudah akan tercover atau tercukupi. Jadi Anda suka tidak suka, 3 tahun itu waktu yang cepat. Karena Anda harus disiplin dulu, karena Anda anggap ini seperti Anda sudah membiasakan diri Anda untuk mengangsur. Jadi jangan ditunggu nanti ditagih sama dealer, ditagih sama... Intinya Anda itu sudah melatih mindset Anda itu untuk mengangsur 1 juta per bulan. Jadi uang itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Ketika 1 juta per bulan dan itu sudah nyaman, naikkan levelnya 2 juta per bulan. Ketika 2 juta per bulan mindset yang sama, Anda sudah kuat dan mampu, income Anda sudah naik. Naikkan lagi levelnya 5 juta per bulan. Saya sudah melakukan ini sejak saya usia berapa? 19 tahun. Dan income saya itu bukan mau besar mau kecil, itu terserah. Tapi yang terpenting saya setiap bulan sudah harus pasti punya saving sekian. Jadi saya anggap saya itu sudah mengangsur sesuatu. Ketika mindset ini sudah terbangun, ketika angsuran Anda habis, maka Anda itu harus menciptakan angsuran baru bulan depannya. Kalau tidak, Anda akan punya kelebihan uang setiap bulannya. Ketika Anda sudah jalankan tips ini, maka saya itu sekarang sudah terbiasa kalau saya tidak punya 1 angka 1 bulan, artinya saya itu sudah tidak membiasakan diri saya untuk memberikan target setiap bulan. Nah, itu yang disebut dengan namanya goals. Itu yang ketiga. Goals ini Anda harus latih dulu mindset Anda selama 3 tahun. Kenapa mindset harus dilatih 3 tahun? Karena saya percaya kalau namanya pola pikir itu setiap bulan Anda sudah biasakan saving 1 juta, suka nggak suka Anda saving 1 juta, Anda nabung 1 juta sampai 36 bulan. Nah, ketika Anda sudah punya dana itu, Anda akan kaget. Ketika teman-teman kalian tidak menerapkan ilmu ini, maka mereka 3 tahun lagi, mereka bahkan 1 rupiah pun di rekening tidak ada. Celakanya, bahkan mungkin mereka malah punya hutang pinjol. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendisiplinkan saving 1 juta 1 bulan ini sebagai habit mereka. Nah, ketika ini sudah terjalin selama 3 tahun, tadi saya sudah sampaikan di atas, maka Anda sudah akan punya dana yang tak terduga 36 juta selama 3 tahun. Ketika Anda punya dana yang hanya untuk mengurangi rokok atau Anda itu mengurangi uang foya-foya atau uang yang Anda anggap remeh di rekening atau Anda anggap remeh di dompet itu yang Anda tidak selamatkan itu, Anda cuma menggunakan dana tersebut, dana having fun itu, tiba-tiba di tahun ketiga Anda punya dana 36 juta. So, inilah awal passive income mulai terjadi, itu dimulai dari ilmu ini. Jadi Anda mau terapkan atau tidak, itu terserah kalian. Tapi saya sudah ajarkan ilmunya. Nah, sekarang ketika mobil itu sudah terjadi, let's say mobil itu harganya 110 juta, Anda sudah punya DP 36 juta, maka uang yang kurang, yang sisa yang harus diangsur 110 kurangi 36. Nah, di sini 110 kurangi 36, sisanya 74 juta. Nah, 74 juta ini Anda akan angsur sesuai dengan yang tadi Anda sudah terbiasa. Kalau Anda ini 74 juta, katakanlah diangsur 3 tahun dengan asumsi plus bunga 7% per tahun dikali 3 tahun, ya 21%, jadi itu 74 juta dikali 21%, 90 juta. Let's say 90 juta. Nah, 90 juta ini Anda akan bagi dengan, kalau Anda gajinya Anda sudah terbiasa mengangsur 1 juta per bulan, maka angsurannya bisa diperlama. Nah, 90 juta di sini bagi dengan 5 tahun katakanlah. 5 tahun itu sama dengan 60 bulan. Ya, kalau tadi itu kan 3 tahun. Kalau tadi kali 21%, kalau sekarang jadi 5 tahun, maka ini sama dengan 1,5 juta per bulan.
Ya ini katakanlah 100 juta ya, bukan 90 juta, 100 juta. Itu biasanya karena ini saya hitungan kasar, para dealer atau para finance itu mereka tuh pasti akan ada hitungan kasar. Mereka langsung tahu cicilan 3 tahun 1 bulan berapa, cicilan 4 tahun 1 bulan berapa, cicilan 5 tahun. Jadi Anda yang senyamannya. Kenapa saya cuman ajarkan Anda, kalau 5 tahun itu kan nanti jatuhnya bunganya mahal. Bukan begitu. Pak, kalau saya mau nyicil 1 tahun, kalau nyicil 1 tahun gaji Anda 4 juta per bulan, itu namanya bunuh diri. Karena Anda juga perlu biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak boleh mengganggu cash flow yang sudah Anda miliki. Tapi Anda cukup menggunakan 1 juta ini dalam waktu 3 tahun untuk kumpulin DP, ditambah 5 tahun mengangsur, maka pasti dalam waktu 8 tahun mobil itu di tangan. Semua ini bermula dari apa? Semua ini bermula dari saya sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, saya ini pernah ngobrol dengan seorang karyawan. Saya tanya sama dia, Pak, Bapak ini udah kerja berapa lama? Saya ini udah kerja 7 tahun, Pak. Harusnya kalau logika 7 tahun, dia bilang gajinya berapa? Waktu itu gaji UMR, ya katakanlah sekitar 3 jutaan. Loh Pak, harusnya Bapak ini 7 tahun minimal motor 1 punya dong. Tahu dia jawab apa? Saya motor 1 pun enggak punya, Pak. Hah? Saya kaget. Jadi ini motornya siapa? Motornya kantor. Ini bukan milik Anda sendiri? Bukan, Pak. Berarti dia bekerja 7 tahun, 1 aset pun dia tidak ada. Ini ada yang salah berarti. Berarti dia sudah anggap ada uang berapa 1 bulan gaji, dia tidak pernah sisihkan. Ketika dia tidak pernah sisihkan, akhirnya 7 tahun kerja juga tidak merasa mendapatkan apa-apa. Nah dari sini kita sudah bisa tahu bahwa perencanaan keuangan dia amburadul. Ketika perencanaan keuangan dia amburadul, Anda tahu permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah dia menganggap uang 1 juta itu nggak penting. Dan dia tidak pernah komit untuk membuat 1 juta itu harus hilang. Ketika 1 juta itu sudah hilang, dan dia biasakan setiap bulan 1 juta itu hilang, let's say gaji dia 4 juta. Masa setelah kerja 4 tahun, 5 tahun nggak ada mengalami kenaikan gaji? Pasti ada dong. Nggak ada mengalami kenaikan income? Pasti ada dong. Tapi dia bisa saving 1 juta itu udah terpatri mindset dia sejak 8 tahun yang lalu. Maka saya pastikan ketika di tahun ke-8, dia sudah bisa punya 1 mobil di tangan. Hanya dari ilmu ini, yaitu dia sudah anggap uang 1 juta itu hilang. So, sahabat SB30, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Oke. Jadi, pertanyaannya adalah lebih baik sewa atau katakanlah sekarang nge-Grab ya atau angsur mobil. Betul ya? Itu pertanyaannya. Oke. Saya punya jawabannya. Saya tadi kembali ke ilmu menyisihkan 1 juta per bulan. Nah ini ilmu sederhana. Pertanyaan saya satu dulu. Kalau kalian nggak bisa sisihkan 1 juta per bulan, lupakan video ini, tutup video ini sekarang juga karena sudah nggak guna. Kalau Anda sudah punya mindset, saya bisa sisihkan 1 juta per bulan, apapun itu yang terjadi, saya pastikan Anda di tahun ke-8, Anda punya 1 unit mobil yang tadi Anda angsur 110 juta, harga pokoknya ditambah bunga, let's say 5 tahun, 20-30 juta. Jadi Anda itu mengangsur mobil yang harganya 140 juta. Ya, misalkan gini, kita bicara angsur. Harga pokok 110 juta plus bunga 5 tahun. Bunga 5 tahun, katakanlah harganya menjadi 135 sampai 140 juta. Oke. Tetapi di tahun ke-8, Anda sudah memegang fisik dan BPKB mobil tersebut dan mobil itu akan terjadi penurunan depresiasi. Yes, setelah 5 tahun kan Anda sudah beli mobil ini kan Anda angsur di tahun ke-8. Tapi mobil ini kan angsurnya 5 tahun. Anda tahu nggak di tahun ke-8 ketika Anda pegang BPKB tersebut, mobil itu harganya masih 70 juta. Pertanyaan saya, 1. Dengan Anda menyisihkan 1 juta per bulan, mindset Anda yang awalnya Anda gunakan 1 juta itu hanya untuk foya-foya, healing-healing, ngafe-ngafe yang nggak jelas. Dan di tahun ke-8 Anda punya uang tunai 70 juta. Anda dengan uang tunai 70 juta ini, Anda bisa lakukan apapun loh. Anda bisa DP, jual mobilnya, Anda bisa DP, atau Anda bisa karyakan mobil itu untuk Grab mungkin. Dan Anda punya uang kontan 70 juta. Saya compare dengan Anda yang tadi sewa, pertanyaannya. Betul, sewa memang tidak ada biaya perawatan, setuju saya. Sewa tidak perlu, Anda cuma paling mengcover bensin dan oli. Oke, kemudian apa lagi? Servis, pajak. Ini adalah beban yang baru. Pajak, katakanlah mobil 1 juta itu paling 1 juta per tahun. Nah ini biaya tambahan. Kalau kalian merasa sewa itu lebih baik, maka di tahun ke-8 Anda zonk, nggak punya apapun.
Sekarang saya mau tanya, Anda sewa 1 bulan itu berapa? Katakanlah sewa 1 bulan, let's say katakanlah sekali sewa 300.000 ya, untuk mobil kelas 100 jutaan 300.000 per hari. Nah, makanya saya bilang, kalau misalkan Sabtu Minggu, maka 1 bulan anggap aja ongkos sewa juga 1 juta kan. Nah, Anda sewa 1 juta, tapi di tahun ke-8 Anda nggak punya apa-apa. Tapi Anda di sini hanya gunakan uang healing 1 juta, tapi Anda di tahun ke-8 Anda punya uang sisa 70 juta. Itulah sebab kalau misalkan ada orang mengatakan saya lebih baik sewa, berarti Anda nggak tahu hitungan. Silakan Anda share video ini. Karena selagi budget yang saya gunakan untuk Anda memiliki mobil ini adalah budget uang healing. Ketika Anda gunakan budget ini adalah uang makanan pokok, ya tentu nggak ketemu hitungannya. Jadi yang paling benar adalah tingkatkan penghasilan. Ketika Anda tingkatkan penghasilan, Anda bisa punya mobil yang lebih baik. Permasalahannya adalah mindset menabung 1 juta per bulan itu tidak dimiliki oleh orang yang mindsetnya sewa ini tadi. Nah, kalau saya selalu mengajarkan lebih baik Anda sisihkan 1 juta per bulan. Tapi intinya Anda itu sudah terbiasa setiap bulan nabung 1 juta. Pak, sampai kapan Pak saya nabung 1 juta ini Pak? Seumur hidup. Anda harus biasakan setiap bulan. Anda harus suka nggak suka tabung 1 juta per bulan. Suka nggak suka. Bisa naik Pak, bisa naik, nggak boleh turun. Kira-kira paham ya? Sekali lagi saya sudah katakan ini dengan asumsi banyak uang-uang healing yang tidak perlu Anda menguap begitu aja. Tapi Anda bisa alihkan, bisa berbentuk jadi sebuah mobil. Nah, dari perdebatan ini, tolong tulis di kolom komen, kira-kira menurut Anda sewa lebih bagus atau angsur mobil lebih bagus? Di sini jawabannya. Ketika jawabannya saya sudah berikan dengan komparasi seperti ini, so sahabat SP30, demikian penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan saya doakan Anda bisa punya mobil pertama Anda sebelum usia 30. Dan jangan lupa ketika Anda sudah berhasil membeli mobil pertama Anda, tolong tag saya di Instagram saya, pasti akan saya repost. Dan melalui video ini saya juga mau apresiasi salah seorang murid komunitas saya bernama Bapak Muhammad Bagus Utomo. Beliau murid saya, beliau asalnya seorang kuli panggul, pemanjat pohon sawit, tidak tamat SMP. Ketika dia mengikuti komunitas Yes, dia berjuang dari nol dan dalam waktu 3 tahun sekarang dia sudah punya mobil dan akan menikahi kekasihnya. Kalau Anda tertarik mengikuti jejak Muhammad Bagus Utomo, di sini ada link. Silakan visit IG saya akan siapkan mentor untuk Anda bagaimana Anda bergabung dengan komunitas Yes yang mana kami akan bimbing Anda dari nol sampai Anda memiliki mobil pertama Anda. Demikian video ini, sukses untuk Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda. Saya doakan Anda semakin sehat, kaya, dan bahagia, dan sukses selalu. Salam hebat, luar biasa.